What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Tubuh Lin Feng melesat seperti bola meriam dan dengan keras menghantam arena dan memuntahkan darah di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota klan Lin yang tersungkur dan memuntahkan darah setelah dipukuli dengan kejam. Kejutan melintas di mata seorang panatua klan Lin berjubah ungu saat dia melihat Lindong di langit, namun dia hanya diam. Berbeda dengan seorang panatua yang lain, dia tiba-tiba berdiri dan dengan dingin berkata, "Bocah, kamu siapa? Apa kamu tidak tahu aturan kompetisi ini?" kata panatua itu. "Aturan? Ketika orang itu menggunakan pil koplo dalam pertarungan, mengapa kamu tidak bicara?" kata Lindong menatap dingin pada panatua Linbok. "Kamu hanya keluarga cabang, beraninya kamu bicara padaku seperti itu, benar-benar kurang ajar," kata panatua Linbok langsung mengamuk. Dia segera melesat ke arah Lindong dengan telapak tangannya yang akan menghantam Lindong. Namun sebelum dia bisa mencapai jarak 10 meter, Lindong melambaikan tangannya, dan kekuatan angin langsung menghantam Linbok hingga dia terhempas ke tanah dengan cara yang menyedihkan di depan banyak tatapan tertegun. "Menurutku, kekuatan adalah yang paling penting, anggota cabang atau tidak, itu tidak masalah. Jika ada yang tidak senang, keluarlah dan beritahu saya betapa hebatnya kamu," kata Lindong melayang di langit, sementara matanya perlahan berbalik ke arah kursi emas, tempat di mana petinggi klan elit berada. Kata-kata Lindong segera menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Dia begitu berani berbicara dengan lantang di depan seluruh klan. Kata-kata yang bagus, cabang atau tidak, yang penting kekuatan. Gumam seorang panatua di kursi emas tersenyum, dia tidak marah, bahkan ekspresinya agak aneh saat dia menatap Lindong. "Anak kecil, dari keluarga cabang mana kamu berasal?" kata seorang panatua di kursi emas. Lindong sedikit mengerutkan keningnya saat menatap panatua itu. Dari suara panatua itu, dia bisa merasakan getaran energi Yuan yang aneh. Sepertinya panatua itu pasti seorang dengan peringkat yang cukup tinggi. "Keluarga Lin, kota Yan, Lindong," kata Lindong dengan tenang. Dia sengaja menjawab bukan berasal dari keluarga cabang, melainkan keluarga Lin. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Lin tidak berada di bawah klan Lin. Beberapa anggota klan Lin jelas memahami maksud di balik kata-katanya itu. Segera, kemarahan mengalir di mata mereka. Namun melihat apa yang terjadi pada Lin Feng dan Linbok, mereka hanya diam. Bahkan para panatua lainnya juga tidak berbicara. Lindong mengabaikan tatapan kemarahan yang tertuju padanya, matanya perlahan berbalik sebelum akhirnya berhenti di sudut kursi emas. Di tempat itu, Lin Langtian juga menatapnya dengan dingin. Empat mata saling bersilangan di udara, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitar nampak berfluktuasi. Lindong menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya saat suaranya yang tenang keluar dari mulutnya menyebabkan seluruh arena menjadi sunyi. "Lin Langtian, turun kau, sekarang," kata Lindong. Suara tenang yang bergema itu seperti guntur yang menggelegar di siang hari. Bahkan para panatua klan Lin menatap Lindong dengan cara yang begitu terkejut dan terperangah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang keluarga cabang begitu beraninya bicara pada Lin Langtian dengan cara seperti itu. Bahkan beberapa panatua harus menggunakan nada ramah saat berbicara dengan Lin Langtian. Namun Lindong berani meneriakinya dengan kasar di depan banyak orang. "Apa? Dong benar-benar menantang Lin Langtian?" Gumam Lin Zentian, Lin Xiao dan lainnya tercengang saat mendengar kata Lindong. Meskipun mereka tahu kalau Lindong tampaknya memiliki kekuatan besar saat ini, namun tekanan yang memancar dari Lin Langtian terlalu kuat. Karena itu, mereka juga sedikit ragu jika Lindong bisa menandingi jenius seperti Lin Langtian. Lin Xiao menatap Lindong yang melayang di langit, matanya berubah merah dan kedua tinjunya mengepal erat. Kata-kata Lindong yang diucapkan saat dia meninggalkan rumah saat itu masih terngiang di telinganya. "Penghinaan yang ayah alami, akan kubalas." "Dong gumam Lin Xiao dengan mata sedikit berkaca, namun ekspresi kepuasan juga muncul di wajahnya. Langit masih baik padanya, dengan putra seperti itu, semuanya sepadan. Sementara itu Lin Hong dan Lin Xia yang berdiri di samping juga terkejut dan gembira atas keberanian Lindong yang tak ada duanya itu. Hanya dalam 2 tahun, namun mereka bisa merasakan transformasi total dari Lindong. Sementara itu Lin Langtian di kursi emas tetap tanpa ekspresi, jarinya bergerak santai di permukaan meja, seolah dia tidak mendengar kata Lindong.
Lindong, jaga kelakuanmu, ini adalah pertemuan klan Lin, beraninya kamu membuat keributan di sini, pergilah, kata seorang panatua dengan suaranya yang dingin bergema di langit. Lin Langtian, bajingan tak bernyali, kata Lindong mengabaikan panatua itu dan menatap tajam pada Lin Langtian. Kurang ajar, teriak panatua Lin Cheng dengan keras menggebrak meja, dia tiba-tiba berdiri dan akan menyerang namun dihentikan oleh panatua berjubah ungu di tengah. Orang ini terlalu sombong, bagaimana kita bisa membiarkannya membuat keributan di depan banyak orang, kata panatua Lin Cheng menggerutu, dia jelas tidak puas dengan campur tangan panatua berjubah ungu. Lindong ini juga termasuk salah satu anggota klan kita, melihat kekuatannya, dia jelas sangat berbakat, jika kita menekannya tanpa perasaan, bukankah kita akan kehilangan muka di hati klan cabang, kata panatua berjubah ungu tersenyum. Lin Cheng mengerutkan keningnya saat dia mendengar itu, dia kemudian menoleh ke panatua berpakaian hitam yang duduk di sampingnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian, kata panatua Lin Zi berpakaian hitam, dengan santai mengamati Lindong. Namun, jika dia ingin menantangnya, tidak ada yang akan keberatan jika dia memenuhi syarat, kata panatua Lin Zi. Syarat apa? Kata Lindong yang juga mendengar kata Lin Zi. Buktikan kalau kamu mampu, kata panatua Lin Jun, berjubah ungu, akhirnya berbicara, bahkan Lindong sedikit waspada saat dia menatap panatua Lin Jun. Lin Langtian adalah juara klan sebelumnya, jika kamu ingin menantangnya, kamu harus lebih dulu mengalahkan juara kedua dan ketiga, perlu saya ingatkan terlebih dahulu, mereka berdua hanya sedikit lebih lemah dari Lin Langtian, dan juga dianggap jenius. Lin King, Lin Mu, majulah, kata panatua Lin Jun. Saat suara Lin Jun terdengar, dua sosok segera melesat dan muncul di arena menyebabkan tekanan kuat segera meletus di tengah arena. Lindong menatap mereka berdua dan sedikit menyipitkan matanya, keduanya tampak sedikit lebih tua dari Lin Langtian, dan keduanya sudah mencapai setengah langkah menuju manifestasi. Selain itu, mereka adalah saudara kembar, jelas terhubung oleh darah, jika mereka bergabung, bahkan seorang manifestasi tahap awal akan sulit untuk menang. Ketika para murid klan Lin melihat keduanya muncul, kegembiraan segera melonjak di wajah mereka, dan beberapa suara percakapan segera terdengar, itu memang Kak Lin King, dia akan maju ke tahap manifestasi awal, tunggu sampai Lindong dikalahkan oleh Kak Lin King, kita akan lihat apa dia masih berani menantang Kak Lin Langtian. Lindong sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar suara percakapan. Sedikit energi Yuan melonjak keluar dari tubuhnya saat dia melintas dan sekejap mendarat di panggung arena tinggi, matanya dengan tenang menatap dua saudara kembar itu saat berkata, tidak perlu satu-satu, langsung saja berdua. Ketika kata-kata Lindong terdengar, kemarahan segera melintas di mata banyak anggota klan Lin, namun sebelum ada yang berbicara, Lindong dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya yang tenang sekali lagi terdengar. Dalam 10 ronde, jika mereka berdua masih berada di arena ini, itu adalah kekalahanku, kata Lindong dengan tenang. Kata-kata Lindong segera menyebabkan wajah para panatua yang duduk di kursi emas langsung berubah. Dengan berani berkata sombong seperti itu, Lindong sepertinya tidak tahu batasan dirinya. Seluruh arena juga nampak gempar, banyak para murid mencibir dan mengejek saat mereka mendengar kata Lindong yang arogan, mereka juga tahu kalau keduanya adalah saudara kembar, jika keduanya menggabungkan kekuatan, bahkan seorang manifestasi tahap awal akan kewalahan menghadapi serangan gabungan mereka, namun Lindong ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan keduanya hanya dalam 10 ronde, itu sama saja mencari penghinaan untuk diri sendiri. Lin Ke juga mengerutkan keningnya saat dia dengan tajam menatap Lindong, meskipun dia sendiri telah melihat Lindong mampu mengalahkan Wang Yan di monumen kuno saat itu, namun dibandingkan dengan Lin King dan Lin Mu, Wang Yan jelas jauh lebih lemah. Ke apakah ini Lindong yang kamu bicarakan telah mengalahkan Wang Yan? Dia belum menunjukkan keahliannya, tapi kesombongannya tidak jauh dari Wang Yan, kata seorang wanita cantik di samping Lin Ke. Adik perempuan Lin Sue benar, Lindong ini tidak begitu hebat, namun dia sudah bicara besar, kata seorang pria menatap nafsu pada Lin Sue dan mengedipkan matanya. Sangat jarang untuk melihat seorang berani sombong di depan Kak Lin Langtian, kata Lin Sue berwajah cantik tersenyum saat melirik pria itu, sebelum menatap Lin Ke dan kembali bertanya dengan cara yang begitu menggoda. Ke, menurutmu, apa Lindong ini benar-benar bisa melawan Kak Lin Langtian?
Kamu bisa menonton dan lihat sendiri, kata Lin Ke menjawab dengan acuh tak acuh. Aku jarang melihatmu menyebut anggota klan cabang, mungkinkah kamu menyukai Lindong ini? Namun, sepertinya Lindong akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini, kata Lin Sue terkekeh. Lin Ke mengerutkan keningnya saat mendengar itu, namun dia hanya diam dan mengabaikan Lin Sue yang begitu tergila-gila dengan Lin Langtian. Baginya semua pria selain Lin Langtian hanyalah sampah. Sementara itu mata Panatua Lin Cheng menjadi dingin saat dia mencibir, bocah bodoh dan songong, aku akan lihat bagaimana wajahmu ketika kau kalah. Di sisi lain, Lin Langtian tidak begitu menanggapi sikap Lindong saat dia menatapnya. Lindong hanyalah setengah langkah menuju manifestasi, namun dia benar-benar berani mengatakan itu. Dia sedang mencari kematian. Panatua Linzi, berjubah hitam, yang memiliki status yang agak tinggi melambaikan tangannya saat memerintahkan dengan acuh tak acuh, Lin King dan Lin Mu, kalian berdua, majulah bersama. Baik, jawab Lin King dan Lin Mu serempak, mereka dengan dingin menatap Lindong sebelum energi Yuan yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka dan menyapu ke sekitarnya. Kamu yang namanya Lindong? Saya ingin lihat hari ini kemampuan seperti apa yang kau miliki dengan berani mengatakan kalau kau mampu membuat kami berdua keluar dari arena dalam 10 ronde, kata Lin King dengan dingin. Aku benar-benar berharap kamu bukan bantal tidur, kalau tidak, ini akan terlalu membosankan, kata Lin Mu dengan sikap acuh tak acuh. Lindong hanya mengabaikan perkataan keduanya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dengan tenang, seolah tidak sedikit pun terpengaruh oleh kekuatan Yuan yang kuat dari keduanya saat suaranya yang datar terdengar, bisakah kita mulai? Suara Lindong yang datar segera memicu kemarahan Lin King dan Lin Mu, mata keduanya menjadi sangat dingin saat tubuh mereka menyerbu ke depan, sementara kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat berkumpul di tinju mereka saat dengan kejam akan menghantam tubuh Lindong. Namun ekspresi Lindong nampak tak bergeming saat melihat keduanya mulai menyerang, tubuhnya tidak bergerak sementara telapak tangannya terulur ke depan dan dengan paksa menghentikan kedua tinju di depannya. Tubuh Lindong bahkan tidak terguncang ketika dia menangkap kedua tinju itu, hanya suara teredam yang terdengar begitu tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Saat pertarungan kembali berlanjut, ekspresi banyak orang segera menjadi agak serius saat melihat Lindong dengan mudah menangani serangan gabungan keduanya, telapak tangannya seolah telah menjadi dinding besi, menyebabkan serangan keduanya tidak dapat mencapai tubuhnya. Kejutan demi kejutan muncul di wajah mereka saat melihat pertukaran serangan yang cepat dan keras sambil terus menghitung jumlah putaran dalam pertarungan. Di sudut tempat duduk terpencil, Lin Zentian, King Tan, dan lainnya sangat tegang saat mereka menatap jalannya pertarungan. Mereka nampak terkejut bahwa Lindong sebenarnya bisa setenang gunung dalam menghadapi kekuatan gabungan dari keduanya. Pertarungan sengit di arena juga menyebabkan anggota klan utama agak terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Lindong akan cepat hancur. Namun pertarungan di depan mata mereka membuat mereka mengerti bahwa kekuatan Lindong tidaklah sesederhana itu. Sementara itu, Lin Ke yang melihat jalannya pertarungan, juga menghela nafas lega, namun diam-diam sedikit heran dengan kemajuan kekuatan Lindong. Ini sudah ronde ke-8, namun orang itu masih bertahan seperti kura-kura, nanti kalau ronde ke-10 tiba, dia baru tahu rasa, kata Lin Sue mencibir. Sementara itu, di tempat duduk emas, Panatua Lin Cheng dan Lin Zi sedikit terdiam saat menyaksikan pertarungan dengan ekspresinya sedikit jelek. Mereka tahu bahwa Lindong belum benar-benar menyerang, sementara serangan kekuatan penuh dari Lin King dan Lin Mu tidak berhasil menembus pertahanan Lindong. Perbedaan kekuatan antara ketiganya mulai terungkap di mata mereka. Jari Lin Langtian yang awalnya dengan lembut mengetuk meja sudah benar-benar berhenti. Ini sudah ronde ke-9, pikirnya. Gelombang kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba menyebar di arena, ketika Lin King dan Lin Mu tersentak mundur beberapa langkah, sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tapi pada saat ini, 9 putaran telah berlalu. Lindong, kamu memang sangat kuat, namun waktunya sudah mau habis, kau akan membayar kesombonganmu itu, kata Lin King dengan senyum mengejek. Kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri, alasan mengapa saya memberi waktu 10 ronde, itu karena saya tidak punya dendam dengan kalian, saya sudah memberikan wajah yang cukup, saatnya untuk melihat kemampuanmu, kata Lindong melangkah maju, di saat yang sama tekanan yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh Lindong seperti badai, menyebabkan Lin King dan Lin Mu terkejut dan perlahan mundur, kemarahan melonjak di wajah mereka karena ditekan dengan cara seperti itu.
Kekuatan Yuan di tubuh mereka melonjak hingga batasnya saat mereka berteriak dengan dingin, telapak tangan iblis penghancur langit, segera energi Yuan yang kuat melonjak keluar dari tubuh keduanya sebelum bergabung akhirnya berubah menjadi tapak batu raksasa yang dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Melihat serangan gabungan keduanya, sosok Lindong tiba-tiba menjadi seperti kabut sementara tubuhnya melangkah di udara diikuti gumpalan asap hijau. Dan bayangan akan muncul di belakangnya setiap dia melangkah. Dalam sekejap, 9 bayangan muncul di langit. Saat Lindong melepaskan 9 bayangan ungu penghancur, energi Yuan yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Di saat yang sama, jurus guntur matahari besar diluncurkan Lindong menyebabkan tubuhnya menjadi seperti terik matahari sebelum badai energi murni terbentuk di sekitar Lindong. Mengikuti cahaya matahari yang muncul, satu tinju besar melesat keluar dari dalamnya dan dengan keras menghantam tapak batu raksasa menyebabkan ledakan keras dan badai energi liar menyebar ke sekitarnya. Hancurkan, kata Lindong dengan dingin, sementara badai liar memenuhi langit. Dalam sekejap retakan langsung menyebar dari tapak batu raksasa sebelum akhirnya meledak dan hancur. Wajah Lin King dan Lin Mu segera memucat dan memuntahkan darah, sementara tubuh mereka terhempas mundur dan keluar dari arena hingga meninggalkan jejak panjang dan dalam di bawah banyak tatapan. Kejutan yang hebat melintas di mata semua orang saat mereka menatap dua jejak yang dalam di arena luas dengan wajah membeku. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.